Masjid Jami Kalipasir merupakan masjid tertua di Kota Tangerang yang telah berusia 446 tahun. Selain menjadi masjid tertua, Masjid Jami Kalipasir juga menjadi saksi sejarah perkembangan agama Islam di Banten. Masjid Jami Kalipasir berada di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dan berdiri di tengah permukiman warga. Masjid Jami Kalipasir itu menghadap ke arah barat, tepatnya menghadap arah aliran Sungai Cisadane. Dan pada bagian halaman depan Masjid Jami Kalipasir, terdapat ratusan makam para ulama yang merupakan pemuka agama Muslim di Kota Tangerang. Sekretaris DKM Masjid Jami Kalipasir, Raden Rudi Rahendra mengatakan. Pak Rudi, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang. Pak Rudi, sedikit mau nanya-nanya Pak Rudi tentang Ya. Masjid Jami Kalipasir nih Pak Rudi. Ini kan udah terkenal nih, tertua di Kota Tangerang juga Pak Rudi ya. Bisa dijelasin nggak Pak Rudi? Mungkin dari sejarah Masjid Jami Kalipasir ini dari kapan berdirinya, terus mungkin siapa yang mendirikan dari zaman dulu gitu kan? Karena kan Sunan Kalijaga juga pernah kesini dari sejarah juga kan. Bisa jelasin Pak Rudi sedikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rudi, saya jabatan di DKM Jami Kalipasir sekretaris dan saya juga ketua RT di sini. Kalau kita menceritakan sejarah Masjid Jami Kalipasir, kalau kita ke belakang, kesannya sekadar ini aja dari 1416 itu ada menak galuh dari sana yang namanya Ki Tenggerjati datang ke sini itu hanya membersihkan ini kan dulu hutan gitu kan. Hutan hanya membabat ininya gitu, hanya mendirikan 4 tiang dari pohon batang kelapa dan itunya juga daun kelapa itu. Nah setelah itu Ki Tenggerjati entah bagaimana tidak diteruskan kembali gitu ininya. Nah, kemudian di sini ada utusan dari Demak itu ya. Dari dulu itu para alim ulamanya untuk ke Banten gitu kan. Nah untuk ke Banten gitu. Dari sana itu mereka akan menyiarkan agama pula, agama Islam. Nah singkat cerita perjalanan utusan itu singgah juga di sini di petilasan Ki Tenggerjati gitu kan. Nah setelah melihat itu posisi ada tempat ibadah hanya seperti itu, sama beliau-beliau itu diperbesar, itu cikal bakal Masjid Jami Kalipasir yang sekarang gitu kan. Nah, itu mulai dibenahi, dimulai dibangun begini ini. Tahun berapa itu? Itu tahun 1576. Udah 100 tahun berdiri ya. Ininya. Bahkan di sini juga ada prasaktinya sama itu oleh pemerintah kota gitu kan. Nah, tahun 1576 itu berkembang terus. Memang tadinya mah hanya sebatas hanya sebatas untuk ibadah mereka gitu kan. Karena di sini udah ada komunitas penduduk itu akan semakin besar, diperbesarlah masjid itu. Nah kalau kita lihat besar ini, tapi kalau nanti kita ke dalam hanya sebatas tiang 4 itu sebetulnya mah yang aslinya awalnya gitu, dari dulunya gitu kan. Itu tahun 1576 itu yang ditata itu mendirikan itu Tumenggung Pamit Wijaya dari mana? Dari Bogor gitu ya. Nah, setelah itu kita ke sininya ya dari alim ulama yang di sini ini juga mungkin dari tahun 1576 itu tidak Tumenggung Pamit Wijaya aja ya, mungkin dari ini juga dari dari kalangan dari masyarakat tempat juga ikut bangun itu kan. Kalau Tumenggung itu hanya sebatas jabatan dari kepemerintahan itu umaroknya ya, ulama pun dari ulamanya juga ada gitu. Terus Pak Rudi nih dari berdirinya dari udah berapa? Udah 440 dari 15 sampai sekarang ya, 15 sampai sekarang udah 440 sekitar segitu ya. Nah Pak Rudi, selain ini juga kan ada yang unik nih, selain jadi masjid tertua di Kota Tangerang, di sini juga ada makam-makam dari istri dari Sultan Ageng Tirtayasa.
Mungkin bisa jelasin Pak Rudi seperti apa? Ya, terima kasih. Kembali lagi kita meneruskan ke bersumber dengan masjid ya. Dari mulai tahun sekian gitu kan ya, dari Sultan Agung Tirtayasa itu memberikan hadiah yang tidak semua masjid itu dapat, itu kekerabatan dekat gitu kan ya, oleh Sultan Agung Tirtayasa. Ininya mah ayahnya Sultan Agung Tirtayasa itu memberikan satu buah kenang-kenangan yang merupakan kekerabatan dekat, yaitu Baluarti. Nah, Baluarti itu sekarang di atas itu ininya. Itu Baluarti ininya kita, jadi nggak pakai kubah. Nah, ini Baluarti itu asli dari zaman yang dulu. Iya, itu asli. Di sini masjid ini cuman tiang yang 4 sama itu aja. Yang lainnya udah tidak asli, tidak, cumanya udah direnov segala macam. Berarti dari 14-16 ya Pak Rudi? 14-16 sudah ada beberapa perenovasian ya? Itu. Nah, mungkin mulai dari situ ke 1576 gitu kan. Nah, itu baru direnovasi seperti ini. Ini Baluarti ini di tahun berapa nih Pak Rudi? Tahun 16-an ya. 16. Dari ayahnya Sultan Agung Tirtayasa. Dari Sultan Agung Tirtayasa. Jadi tidak semuanya yang masjid seperti ini. Iya. Ini hanya dari Banten, Kalipati, terus Cirebon, Demak, ini ada ininya. Berarti masjid-masjid tertua yang nggak semua ya? Ini sebagai salah satu penanda Pak Rudi. Kenapa kok yang seperti tadi Mas bilang itu, di sini ada istrinya, mungkin salah satu istrinya dari Sultan Agung Tirtayasa. Di sini juga makamnya di sini gitu kan, yaitu Nyi Ratu Wurian Negara namanya. Makamnya di sini kalau kita lihat gitu kan. Nah, di sini juga dari Nyi Wurian Negara dengan perkawinan dari itu Sultan Agung Tirtayasa itu melahirkan seorang putra yang namanya siapa namanya? Aduh, lupa. Pangeran apa namanya? Iya. Itu menjadi momen untuk Tangerang. Dia mau bikin tetengger gitu ya. Tetengger di persimpangan tuh yang Pasar Baru itu. Itu batas Tangerang itu ininya. Jadi kan katanya ada cerita dari sejarah itu dibagi dua, ke sini di bagian Banten, ke sana POC gitu. Nah, tetengger itu di situ. Zaman itu ya. Zaman itu. Jadi, terus Pak Rudi, dari Masjid Jami Kalipasir sendiri nih, luas aslinya berapa nih Pak? Dulu ketika pertama didirikan gitu. Kalau dulu mah dari 4 tiang awal itu Pak Rudi bilang. Sebatas 5x5 lah ya ininya, yang nggak begitu ini selebar. Nah, kalau sekarang 15x16. 15x16. Gitu. Nah, catatan lokal yang saya lihat, yang saya itu tahun 1516 ada di tiang yang itunya, di Sokoguru yang tiap 4 itu, balok itu di pekanya dipahat tambah dia pakai. Dulu kan ibaratnya kalau kita pakai ini kan itu pakai baterai itu ya dihalusin gitu kan untuk warna hitamnya itu. Itu pakai itu. Masjid ini dibangun bulan Agustus tahun 1615, tapi tanggalnya tidak ada. Nah, kita ini lagi catatan sejarah lagi. Di sini ada dari Dignas membuat itu pembangunan itu tahun 1700. Nah, kenapa tahun 1700 di sini 1576? Ada juga lagi ceritanya. Berarti lagi ada versi-versinya ya. Jadi pada waktu itu mah yang kabid budayanya Pak Nurul Hidayat tuh. Nah, itu Pak Nurul itu punya catatan itu ini tahun 1700 didirikan Masjid Jami, tapi ininya tetap Temung Pamit Wijaya ininya pendirinya gitu. Nah, pada waktu itu cuman beliau lah mungkin tuh yang punya, bukannya ibaratnya Masjid ini dia catatan ini yang itu tahu catatan tangan gitu. Nah, aslinya ya. Itu yang tahun 1300 itu beliau lah, mohon maaf itu juga kakek saya juga, karena beliau itu kakaknya kakek saya, itu Raden Haji Anwar Yasin. Kalau kakek saya Raden Haji Abdul Ghani Yasin, itu turunan ke-9 dari Arya Wangsakara. Gitu. Jadi
saya mohon maaf jangan diekspos juga. Ya saya juga turunan ke sana yang ke Wangsakara juga nih. Oh, Area itu di di area Rambut sama itu ke sana juga gitu. Kami turun dari Wangsakara juga turun ke 9 gitu. Pak Rudinya? Iya. Oh, Dari kakek saya gitu kan. Dari dari Raden Yasin Yuda Negara. Yasin Negara itu dari sana ini. berarti cukup banyak momen-momen penting bersejarah di masjid ini Pak Rudi ya? Ya memang sampai sekarang itu masih banyak peneliti dari pemerintah dari mana itu untuk mengumpulkan dari ini data-data yang ada, mungkin dari sana ada catatan gitu. Terus Pak Rudi, ini kan sebagai masjid tertua di Kota Tangerang, tadi ada pembedanya dari apa tadi Pak Rudi? Baluarti itu. Terus ada hal lain nggak pembedanya dengan masjid lain? Iya. Kita kembali lagi ke barat, ke prinsip masjid di dalam itu dulu itu sebelum tahun 1576, kalau nggak salah 1555 itu ada utusan dari Timur Tengah bersama dengan Sunan Kalijaga membanyak ke sini gitu kan. Itu mereka menebarkan di dalam itu masjid itu sebentuk pasir gitu ya, tanah hitam gitu, sebutnya pasir Karbala dari Irak gitu kan. Jadi kenapa di ini, jadi itu pasir itu untuk mempersatukan para alim ulama dan warga-warga yang Islam itu, jadi supaya dari rumpun manapun bisa bersatu gitu. Tradisi gitu ya. Itu pasir Karbala itu di sini itu tempatnya. Di mana pasir Karbala itu tidak seperti tanah-tanah yang lain. Walaupun ibarat tanah hitam segala itu, kalau kita tanah kaki kita basah itu, kalau minyak itu kita enggak kotor. Oh.